mungkin tadi tentang akun LTMPT ya. Sekarang kita berlanjut ke jalur masuk. Jalur masuk seleksi penerimaan mahasiswa baru 2021 dengan KIP kuliah. Jadi jalur apa aja nih yang bisa diikuti dengan KIP kuliah. Ya, next diantaranya. Nah, teman-teman di sini saya tidak akan terlalu membahas lebih dalam bagaimana cara daftar jalur ini atau jalur yang lainnya gitu. Jadi itu karena ada panduannya ya, jadi bisa dilihat nanti dan juga menyesuaikan dengan waktu pendaftaran gitu. Kalau di sini saya akan lebih fokus ke apa aja sih hal baru gitu di tahun sekarang gitu, khususnya untuk jalur masuk ke perguruan tinggi. Nah, ini juga penting ya karena biasanya setiap tahun mungkin ada aja perubahan gitu tentang seleksi masuk, termasuk juga tahun kemarin ada juga perubahan gitu, tapi tahun ini ternyata ada juga lagi. Nah, yang harus kita perhatikan nih di pendaftaran SNMPTN 2021 adalah terkait program studi, teman-teman. Program studinya di sini teman-teman bisa memilih 2 program studi di 1 PTN atau di 2 PTN. Nah, kalau misalkan di sini ada gambar contoh dari pengisian studi. Jangan asal-asalan untuk milih prodi ya teman-teman. Kenapa? Karena ini akan menentukan kelulusan teman-teman ke depannya gitu. Dan juga SNMPTN ini kalau misalkan teman-teman lulus atau keterima harus diambil. Kenapa? Karena kalau keterima teman-teman nggak bisa lagi ikut jalur selanjutnya UTBK ataupun SM di PTN gitu, nggak bisa. Kalau misalkan udah SM ya udah harus diambil gitu. Karena tadi juga bisa berdampak pada adik kelas gitu ya nantinya kalau tiba-tiba udah gitu nggak diambil secara gak tanggung jawab lah intinya kayak gitu. Nah di sini coba lihat untuk pengisian prodi ada nama terus juga asal sekolah ya, ceritanya sekolahnya dia dari SMA Negeri 1 Bandung, otomatis dia dari Jawa Barat ya untuk provinsi. Nah ketentuannya kalau misalkan mau milih satu prodi nih, lihat di bawah, jika hanya mengisi satu pilihan maka teman-teman tuh bebas gitu mau di PTN mana aja di seluruh Indonesia, kalau milihnya satu di PTN gitu. Tapi kalau misalkan milih 2 prodi dan mau di 2 PTN, maka yang harus diperhatikan, 1 PTN lagi teman-teman harus memilih sesuai dengan provinsi di mana sekolah teman-teman berada. Nah, kayak di sini ada contohnya, yang salahnya dia mengisi jurusan akuntansi dan juga mau ke PTN Jakarta. Yang satu lagi sama jurusannya, tapi PTN-nya di sini Yogyakarta, otomatis kan beda provinsi ya, makanya ini tidak bisa gitu. Tapi yang bisa itu misalkan akuntansi bisa nih dua-duanya, tapi yang satu ke UI, yang satunya lagi ke Unpad. Nah UI kan Jakarta, Unpadnya Jawa Barat gitu, jadi masih ada yang seprovinsi sama SMA, ini bisa. Gitu, jadi untuk milih prodi nanti tolong diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai asal-asalan gitu, karena kalau sudah keterima tapi kitanya tidak minat atau cuma iseng, akan menyesal mungkin, tapi ya gimana lagi harus dijalani gitu. Ya, next itu sekilas tentang SN ya. SN juga bisa pakai KIP kuliah, tapi ya syaratnya nanti harus daftar dulu KIP kuliahnya. Kemudian ada jalur kedua UTBK SBMPTN. Nah, untuk UTBK ini sendiri harus berbasis komputer ya, jadi sebelum SBMPTN-nya, tapi biasanya berbarengan sih dengan pendaftaran UTBK-nya. Jadi harus melakukan tes dulu, tesnya yaitu UTBK dilakukan di sini 70 pusat ya, 74 pusat UTBK PTN gitu. Jadi nanti teman-teman bisa memilih tuh lokasinya sesuai dengan yang terdekat gitu. Biasanya nanti disediakan di sistemnya mau milih di mana, dan misalkan yang ada di Bandung, misalkan mau di UPI gitu, boleh aja gitu sesuai dengan nanti ketersediaan lokasi ya, karena bisa jadi kan lokasi itu udah ada yang ngebooking, jadi banyak teman-teman gitu. Ada juga yang kemarin juga gak kebagian gitu untuk di tempat yang dekat itu. Untuk pelaksanaannya, UTBK sendiri ada 2 gelombang gitu ya. Nah setiap gelombangnya itu periodenya 7 hari, dan setiap 1 harinya dibagi juga jadi 2 sesi, ada pagi dan siang. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman yang tadi tidak lulus di jalur SNMPTN, maka ikut jalur UTBK dan harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan gitu. Jadi nanti teman-teman dapat kartu SBMPTN-nya, isinya nama, misalkan jurusan, terus teman-teman akan UTBK tanggal segini, jam segini, dan lokasinya di sini. Dan itu harus sesuai ya, harus sesuai dengan yang ada di kartu, karena sebelum melaksanakan ujian nanti akan diperiksa dulu.
Dan kalau misalkan sekarang lagi pandemi, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, next. Nah, ini ketentuannya kurang lebih masih sama saja, hanya yang bisa dipilih sekarang 2 program studi ya pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada 2 PTN. Jadi bebas asalkan maksimalnya 2 prodi yang teman-teman pilih. Next. Nah, ketika teman-teman tidak lulus di 2 jalur tadi, ada jalur SN, ada jalur SB gitu ya. Ternyata misalkan tidak lulus. Nah, ada di perguruan tinggi itu namanya seleksi mandiri. Nah, setiap kampus pasti punya seleksi mandirinya masing-masing gitu ya. Nah, untuk KIP kuliah ini kembali kepada perguruan tinggi yang menyelenggarakan gitu. Apakah di perguruan tinggi tersebut menerima seleksi mandiri dari pendaftar KIP kuliah gitu ya, itu tergantung dari kampusnya. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan mau mendaftar di kampus tertentu, coba dikonsultasikan dulu dengan pihak kampus terkait gitu. Apakah kampus ini mengadakan KIP kuliah atau tidak. Nah, untuk UPI sendiri, kalau misalkan teman-teman mau mencoba silahkan gitu, tapi syaratnya gitu ya, syarat umum diantaranya yang pertama harus sudah mendaftar sebelumnya di LTMPT. Artinya tadi teman-teman punya akun LTMPT, terus sebelumnya juga udah ikut seleksi SN, seleksi SB. Ternyata tidak lolos, akhirnya menggunakan seleksi mandiri. Terus yang kedua menggunakan hasil UTBK. Nah, untuk UTBK sendiri nanti teman-teman kayak punya sertifikat tuh, sertifikat hasil UTBK SBMPTN. Isinya ya tentang nilai teman-teman ya, TPA, TPS, dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk mendaftar seleksi mandiri, jadi dilampirkan. Terus sesuai ketentuan pihak kampus. Nah, ini terkait dengan berkas persyaratan apa saja yang diperlukan, tergantung juga dari kampus. Nah, biasanya resiko yang harus dihadapi ketika seleksi mandiri adalah ya adanya biaya awal mungkin yang harus dikeluarkan gitu ya, karena tadi kita kan tidak tahu apakah KIP kuliah kita diterima atau tidak gitu. Jadi ya setidaknya harus ada pengorbanan yang lebih untuk ikut seleksi mandiri ini teman-teman. Terus yang terakhir jumlahnya relatif sedikit. Nah, untuk penerima KIP kuliah di jalur ini memang akan lebih sedikit ya dari 2 jalur sebelumnya, sekitar 10% atau bahkan kurang gitu. Jadi tidak akan terlalu banyak, artinya persaingannya juga sangat ketat gitu. Ya, next. Nah, KIP kuliah di PTKI. KIP kuliah ini juga tersedia di PTKI atau Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Tapi untuk pengelolaannya, kalau tadi KIP kuliah itu dikelola oleh Kemdikbud gitu ya. Untuk PTK yang di PTKI itu dikelola oleh Kemenag gitu, Kementerian Agama. Dan juga dikembalikan lagi atau disesuaikan dengan perguruan tinggi PTKI yang menyelenggarakan gitu. Jadi harus tanyain juga, harus konsultasi juga ke kampus yang mau dituju gitu. Atau juga teman-teman bisa nanya ke mahasiswanya yang memang menerima gitu KIP kuliah di kampus tersebut. Nah, ini contoh dari KIP kuliah PTKI di tahun kemarin ya. Kurang lebih kuotanya ada sekitar 17.565 gitu bagi mahasiswa PTKI, baik itu yang negeri ataupun juga yang swasta. Ya, next. Nah, kalau di Politeknik untuk seleksinya ada namanya SMPN gitu. Jadi beda ya. Terus apakah ada KIP kuliahnya? Nah, ini sama juga dikembalikan kepada Politeknik yang menyelenggarakan. Kalau misalkan tadi sesuai dengan ketentuan, KIP kuliah ini memberikan banyak akses ke vokasi. Nah, kalau dari pemerintah kan memberikan ya kuotanya, tapi dikembalikan lagi nih Politeknik mana aja yang bekerja sama atau yang memang menyelenggarakan KIP kuliah ini sendiri. Biasanya kalau negeri ya sesuai dengan aturan pasti ada KIP kuliahnya gitu. Cuman untuk teknisnya seperti apa dikembalikan lagi kepada Politekniknya masing-masing. Nah, itu mungkin terkait dengan jalur masuk yang bisa kita ikuti ya teman-teman ketika mau mendaftar KIP kuliah.